Militer Australia siap menyerah dan minta maaf kepada TNI di perbatasan Pulau Pasir. Australia dan RI heboh ini terkait sengketa wilayah Pulau Pasir di selatan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur atau NTT meminta Australia agar segera hengkang dari pulau itu. Timur Barat atau YPTB Ferditan Noni mengatakan telah meminta negeri Kanguru menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan Pulau Pasir. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka. Sebagaimana dikutip ditulis dari Antara. Mengajukan gugatan ke pengadilan Australia pasalnya banyak. Nelayan NTT yang pelaut di wilayah itu, di pulau itu terdapat kuburan leluhur Rote termasuk artefak Ferdi juga. Menambahkan bahwa saat ini Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan itu. Jika Australia tidak mau keluar dari gugusan global kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia, lokasi sendiri saat ini dinamai Australia dengan nama Kepulauan Asmoro Chareter. Pulau-pulau itu tidak berpenghuni dan hanya dipenuhi karang dan juga pasir. Klaim Australia didasarkan pada nota kesepahaman atau MOUNA lain. Indonesia dengan Australia tahun 1974. Namun sebenarnya di 1997 RI Australia kembali menaikkan mauqaf terbaru soal penentuan batas wilayah di kawasan Pulau Pasir. Mengutip dari CNN memang di data Polda NTT sejak 2004 hingga 2006 menyebut sekitar 3.000 nelayan NTT ditangkap Australia saat memasuki kosan itu. Padahal menurut adat dan tradisi masyarakat sekitar hal itulah boleh dilakukan mengintip situs resmi. Australia.com terletak di tepi luar landas kontinen di Samudra Hindia dan Laut Timur sekitar 328 meter di atas pantai barat Laut Australia. 170 km selatan Pulau Rote. Indonesia mereka memiliki luas gabungan 1,12 km yang tersebar adalah sekitar 1 km panjangnya. Nelayan Indonesia mengunjungi setiap tahun di bawah total kesepahaman yang ditandatangani oleh pemerintah Australia dan juga Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan wilayah laut yang telah mereka akses secara tradisional selama berabad-abad. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Cups Marinir kini juga menjadi garda terdepan telah menjaga perbatasan wilayah selatan NKRI di Pulau Pasir Kabupaten Rote NTT dilansir dari victorynews.id. Dari channel YouTube Kompas TV pada Jumat pasukan TNI AL. Penjaga perbatasan NKRI di Pulau Pasir itu selalu siap siaga meskipun dalam penjagaan itu masih tak terkendali dengan berbagai kekurangan fasilitas kesetiaan dan semangat dari TNI AL ini terus ada dalam rangka menjaga kedaulatan perbatasan NKRI. Pasukan penjaga perbatasan NKRI itu merupakan Angkatan Laut Cups Pasir di Pulau Rote itu juga merupakan salah satu pulau terselatan di Indonesia yang tak berpenghuni. Dan Satgas Farmpos Pulau Pasir Letumarkan mereka selalu siap siaga dalam berbagai situasi dan kondisi dalam mencegah perbatasan NKRI menurut dia. Tugas yang dilakukan di sana adalah tugas patroli yang dilakukan setiap saat adegan pasukan Angkatan Laut. Patroli yang dilakukan adalah patroli sektor patroli laut dan juga untuk diketahui bahwa Pulau Pasir, walaupun tidak berpenghuni, namun menyimpan potensi yang sangat luar biasa baik laut dan juga potensi pariwisatanya. Pengamat hubungan internasional mendorong agar Indonesia menerima tawaran pengembangan teknologi nuklir yang ditawarkan Presiden Rusia saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Peneliti dari Departemen Hubungan Internasional di Pusat Studi Strategis Internasional menilai Indonesia saat ini memang tengah membutuhkan teknologi nuklir kalau kita melihat ada semacam kesempatan untuk bisa mengeksplorasi pengembangan teknologi nuklir. Tawaran kerjasama itu bukan pembentukan senjata nuklir ataupun energi nuklir yang digunakan untuk senjata, tetapi mungkin terkait dengan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Lebih lanjut dia juga menerangkan kini Indonesia juga terbuka untuk kemungkinan kembali membangun reaktor nuklir dan juga mengeksplorasinya.
Menurutnya pembahasan teknologi nuklir di RI memang sempat panas sebelum era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga lembaga terkait katanya mulai banyak mengeksplorasi pengembangan teknologi nuklir. Pengembangan yang dibahas bukan saja untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan, tapi juga reaktor yang sesungguhnya bisa berguna menjadi sumber listrik. Terkait dengan tawuran Rusia di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, yang dipertanyakan penyambutan kesempatan kerja sama dengan Rusia. Ini akan merugikan Indonesia secara diplomatik. Fasi Indonesia.